Ya, selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu ayam yang sempat nge-hype di dalam maupun luar negeri. Hype-nya lagi pula alasannya unik banget deh. Nanti gue bakal kasih tahu di bagian suara. Dan ini adalah KiKZ VK4 di mana harganya sendiri 145.000, yaitu harganya sangat terjangkau. Dan di sini langsung aja kita bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya sendiri, jujur aja dari housing, nozzle, jack, kabel, itu semua berasa murahan. Karena dari housing aja ini plastik, dan plastik ini berasa somehow lebih tipis daripada kalau misalnya gue pegang KZ EDX gitu ya. Berasa somehow plastiknya itu lebih kuat. Gue nggak tahu ini emang karena suara ininya aja, finishingnya aja berasa lebih bagus, tapi feels-nya juga nggak sebagus ini ya. Dan lalu koneksi di sini juga rada kasar nih, kayak gabungan faceplate dengan shell-nya ini. Sementara di EDX itu halus gabungan dari faceplate ke sininya. Jadi ya somehow berasa murahan memang dan tidak terlalu rapi. Nozzle-nya juga hanya begini aja. Ini all plastic nozzle-nya dan ada filternya. Kemudian kabelnya sendiri ini kabel 0,75 mm, jadi pakai kabel yang seukuran dual pin-nya tipe KZ ya. Lalu kemudian kabelnya ini rada, atasnya itu twisted, bawahnya braided, rada kaku rasanya. Nggak terlalu fleksibel. Dan jacknya ini somehow aneh sih, maksudnya gini, ini gue beli baru, barangnya bener-bener band eBay ya. Tapi gue colok Vio BTR5 gue sama X2 X10 gue. Biasanya gini, kalau misalnya gue colok barang baru ya itu rada keset kan. Di jack colok di sini rada keset, tapi ini udah rada ngelos gitu. Jadi gue nggak tahu emang ukurannya rada kecil atau emang kualitas jacknya kurang bagus. Tapi overall feels-nya memang feels yang murahan sih, jujur aja. Oke, kita masuk ke bagian suara. Untuk suaranya seperti biasa gue bakal pakai Vio BTR5, X2 X10, dan juga hi-fi XDSD untuk source gue. Dan ini adalah lagu-lagunya. Bagian yang menarik yang di-hype dari si KiKZ VK4 ini adalah betapa dia itu suaranya, tonalnya itu secara frekuensi respons mendekati Fearless X Knuckle Down. Sebelumnya gue mau cerita dulu deh. Kalian tahu lah ya, Knuckle itu salah satu reviewer yang lagi paling hot-hot di luar negeri ini secara internasional. Dan dia kerjasama dengan Fearless Audio untuk bikin ayam berdasarkan suara yang preferensinya dia sendiri. Disebutlah ya Knuckle Target kali ya, gampangnya ngomongnya. Dan Knuckle Target itu sendiri sebenarnya untuk beberapa bagian gue lihat rada mirip Harman Response yang dia sedikit tweak, sedikit ya ubah sedikit-sedikit di beberapa bagian. Nah, tapi yang uniknya begini, di websitenya sendiri, di bagian comparison, kita lihat ada KiKZ VK4, dan kalau kita bandingin dengan Knuckle X Fearless Down, ini mirip banget frekuensi responsnya. Dan harga Fearless X Knuckle Down itu sekitar $1,000 lebih ya, seingat gue. Jadi harganya belasan juta atau mungkin bahkan sampai 20 juta untuk yang si Fearless X Knuckle itu. Dan ini harganya cuma 145.000. Jadi sangat-sangat menarik. Tonalnya aja bisa segitu bagus, buat gue luar biasa ya. Nah, jadi yang gue rasa di sini tonalnya memang kalau kalian lihat unboxing gue itu memang dari awal gue ngerasa ini suaranya tuh balance, di harganya tuh luar biasa. Balance-nya tuh ya udah cukup rapih lah. Dan ya sampai sekarang gue udah gue udah bandingin, gue masih tetap ngomong ini salah satu yang terbaik di harganya. Oke, langsung aja kita bahas dari bassnya sendiri. Nah, soal bassnya ini sendiri, gue ngerasa dia bukan bass yang tipe deep dan tidak terlalu sampai fokus banget jeduk gitu, enggak. Tapi duk-duk-duk yang lebih nyantai aja, tapi berasa tebel dan kuantitasnya cukup banyak. Bahkan itu mungkin yang pertama kali lu rasain ketika lu denger ayam ini. Jadi bassnya itu duk-duk-duk, cukup gendut, cukup maju. Di lagu apapun dia berasa energik, tapi somehow gue masih ngerasa itu masih dalam tahap, masih dalam tingkat toleransi gue. Jadi nggak terlalu gede-gede banget bunyi sampai kepala pusing, enggak sih. Tapi kalau misalnya kita ngomong speed, kalau misalnya gue pakai lagu double pedal, Mike Portnoy gitu, masih berasa rada keteteran. Dan kalau gue pakai lagu EDM kayak lagunya The Verge dari OCT, bagian refnya itu
terlalu besar bassnya, duk-duk-duknya itu terlalu besar dan rada mengganggu frekuensi yang lainnya. Jadi yes, bassnya itu tidak terlalu terkontrol dan tidak terlalu deep. Tapi untuk kuantitasnya itu sendiri untuk kebanyakan lagu sih gue masih bisa terima. Overall not a good bass tapi juga not a bad bass gitu ya. Masih cukup versatile lah sama sana sini, nggak lambat-lambat banget tapi juga nggak cepet-cepet banget. Sayangnya kurang deep aja. Nah yang menarik adalah ketika bahas mid range-nya. Untuk mid range-nya sendiri ini sangat-sangat balance. Seperti yang kalian tahu ya, gue selalu pakai Harman Response IM itu sebagai patokan gue untuk suara yang balance, terutama di mid range. Di sini gue punya Tanzim Oxygen, lalu gue punya Moondrop KXSS, lalu gue bahkan punya Dyrem E3 yang dibilang sebagai Harman Response. Dan buat gue bandingin mereka semua ini, gue nggak nyangka bahwa mid range-nya itu bisa rada-rada mirip. Itu buat gue wow banget. Gue nggak ngomong suara yang bersihnya, clear-nya itu enggak ya. Gue cuma rasanya doang. Kalau clear sama clean-nya itu jelas lebih bagus ketiga ini. Tapi tonalnya itu mirip. Maksudnya porsi mid range antara upper mid dengan juga low mid sama itunya berasa mirip. Jadi gue denger lagu apa aja, gue nggak pernah ngerasa ini ketebelan atau ketipisan. Gue setel lagunya Yonha yang Winter Flower itu ketika di ref-nya dia bisa power. Ketika gue setel lagunya Galway Girl-nya Ed Sheeran itu juga melewati tes untuk shoutiness gue. Galway Girl-nya Ed Sheeran tidak berasa shouty. Gue setel lagu-lagunya Il Divo juga berasa cukup ada power di situ. Jadi gue ngerasa wow, ini mid range-nya balance banget. Gue gak ngomong ini smooth ya, smooth banget tuh enggak, karena dia masih ada rasa kasar-kasarnya sedikit yang gue gak ketemuin di 3 AM ini. Lalu upper mid-nya itu sendiri sih yang terutama masih rada kasar, tapi overall ini udah sangat bagus. Balance-nya itu udah sangat bagus dan gue gak nyangka gue bisa temu di harga 145.000. Very nice gitu dari mid range-nya itu sendiri. Lalu kemudian untuk treble-nya sendiri juga cukup bagus. Dia tidak terlalu exaggerated sampai bright banget enggak, tapi ketika gue denger cymbal crash itu masih natural. Gue denger violin, gue denger biola itu masih cukup natural. Cuma memang tidak terlalu extend aja. Jadi gue kasih lagu seperti biasa La Primavera, La Campanella itu jelas butuh IM yang treble-nya bersih dan extended. Di sini cukup berasa rada kasar dan tidak terlalu extend. Nah, tapi yang gue kurang suka, dia masih ada lower treble pick-nya. Gue nggak ngerasa ini ada upper mid pick, tapi lebih ke lower treble pick. Jadi maksudnya gini, pick-nya itu gue tidak terlalu berasa di vokal-vokal cewek. Tapi gue lebih berasa ke... Contohnya lagu Yonha aja, Winter Flower. Itu kan di bagian lagunya itu selalu ada bagian yang ada kicirikannya gitu, ces-ces-ces-nya gitu. Nah, itu berasa plastiki, rada sedikit metalik buat gue. Jadi timbernya itu sendiri masih kurang bagus. Tapi overall untuk tonal, untuk harga 145.000, ini salah satu yang terbalance yang gue pernah denger, seriously. Gue gak nyangka aja, ini tonalnya good sih. Tapi kalau kita bahas teknikalitas, buat gue itu sesuai harganya. Jadi kalau kita ngomong soundstage, dia biasa aja, gak terlalu gede-gede banget sampai wow gimana, enggak. Dan tidak terlalu 3D, separasi juga sesuai harganya. Gak terlalu bagus, tapi gara-gara dia suaranya cukup balance, gue bisa ngomong dia cukup lebih bisa ngasih separasi bagus. Misalnya dibanding beberapa ayam yang gue pernah denger yang bass bumi banget begitu, dia cukup bagus simply karena tonalnya balance, jadi gak terlalu ketutupan sana-sini. Paling ya itu aja, kalau misalnya kalian paksain kedap banget lalu bassnya bisa jadi bumi banget. Itu aja sih yang bisa bikin separasi jelek. Dan imagingnya juga gak terlalu bagus ya. Tapi maksudnya ini harga 145.000, jadi gue nggak bakal kritik gimana-gimana, ya wajar sekali gitu maksudnya. Nah, sekarang gimana perbandingannya dengan beberapa ayam lain di harganya. Jadi gue singkirin 3 ini dulu karena harganya jelas beda. Gue bakal bandingin sama, pasti penasaran dengan KZ EDX. Dan buat gue ini, dari kalau kalian lihat unboxingnya, somehow EDX ini buat gue salah satu yang lebih balance dibanding kakak-kakaknya. Dan ternyata kalau dibandingin VK4, EDX lebih berasa V-shape. Bass yang lebih gendut lagi, lebih dalam lagi, tapi sayangnya lebih bumi lagi. Sekaligus upper mid yang lebih maju lagi dan
lower treble yang lebih maju lagi. Jadi lebih berasa V-shape dibandingin KZ VK4. Lebih ada energi di bawah dan juga di bagian atas frekuensinya. Tapi lebih kasar dan lebih buat gue lebih gampang sibilance dan shouty. So, yes, buat gue kalau gue disuruh pilih antara dua ini, gue bakal jelas pilih KZ VK4. Wow. Padahal kalau misalnya gue ngomong secara build dan look sendiri ya, gue bakal pilih EDX kemana-mana. Ini untuk harga segini EDX buat gue ini harganya kan 130 ribuan, ini cantik banget loh. Sayang aja suaranya tidak sebalance KZ VK4. Kabel maupun build maupun tampilan itu buat gue jelas lebih bagus di EDX. Kalau mau pansos lebih ya pakai EDX saja. Nah, dibandingin juga dengan si KZ ZSTX, dimana buat gue ini rasanya cukup berbeda dengan si ini ya, si EDX ini. Dari ZSTX itu bassnya lebih gede lagi, bahkan lebih gede daripada EDX. Jadi yes, dia paling gede bassnya, paling dalam, tapi sekaligus sayangnya paling boomy. So bassnya gue paling, jujur aja gue paling gak suka sih ZSTX ini. Simply dia terlalu boomy buat selera gue, kuantitasnya terlalu besar buat selera gue. Tapi ZSTX itu dia punya kontrol vokal yang lebih bagus dibanding EDX. Nah tapi dia masih belum sebalance ini. Jadi KZ VK4 masih punya vokal yang lebih lepas. Di sini rada warm vokalnya ZSTX. Di sini vokalnya lebih lepas lagi. Porsi upper mid range-nya lebih ada, tapi tetap lebih, buat gue lebih balance, terutama buat vokal cowok dan vokal cewek, lebih balance di KZ VK4. So, secara tonal gue ngerasa sangat-sangat oke. Tapi kalau technical, gue ngerasa masih ada ZSTX ini masih sedikit lebih baik di bagian soundstage-nya aja. Kemudian gue bandingin lagi dengan salah satu IM yang paling hype ya. Buat gue salah satu yang terbaik sih memang, si MH755, dan ini harganya bisa di bawah 100 ribu. Kalau kalian nemu yang asli ya di bawah 100 ribu itu ada, tapi ya rebutan dan sering banyak palsunya. Ini punya gue yang udah recap, suaranya nggak beda jauh dengan yang non recap, cuma ini buat kenyamanan aja sih. Nah, dibandingin dengan MH755 yang juga disebut dengan Harman neutral, buat gue sih sebenarnya sedikit lebih bright dari Harman neutral ya. Kalau dibandingin sama beberapa IM gue yang Harman, ini sedikit lebih bright, rada lebih tipis, tapi masih ada ciri khas Harmannya. Nah, buat gue MH755 itu masih lebih terkontrol lagi frekuensinya dibanding KZ VK4. Dengan catatan suaranya sedikit lebih tipis, jadi buat gue balance-nya masih lebih balance di KZ VK4, tapi kontrol suaranya masih lebih bagus di MH755. Jadi ketika gue denger lagunya, tadi gue bilangnya Yonha Winter Flower, gue nggak nemu plastikinya itu sendiri, masih ada sedikit, tapi nggak separah di KZ VK4 ini. MH755 masih bisa ngasih suara yang lebih, timbernya masih lebih baik, walaupun yes, sama-sama nggak bagus-bagus banget, dan masih sedikit grainy dua-duanya. Tapi buat gue MH755 masih lebih terkontrol lagi, masih lebih bagus lagi, dan juga suaranya itu lebih clear daripada si KZ VK4. So yes, kalau misal disuruh pilih suara doang, gue bakal pilih MH755. Tapi kalau misalnya gue punya budget antara dua ini, gue pilih KZ VK4. Kenapa? Karena simply gue nggak terlalu suka sama fittingnya MH755 ini sih, sama build quality-nya itu yang tidak detachable. Sementara di sini lu lebih dapet detachable, dapetin over ear, lalu dapetin mic pula. Jadi ya buat gue ini lebih paket lengkap lah dengan fitting yang lebih baik. Jadi overall gitu aja untuk perbandingan kali ini dan juga review kali ini. Semoga kalian suka. Overall gue bilang KZ VK4 ini melebihi ekspektasi gue untuk ayam harga 145.000. Yes, MH75 masih lebih bagus, tapi MH75 ini banyak yang palsunya, lalu rada susah dicari yang aslinya, dan ya build quality-nya kayak ayam counter HP ya. Tapi untuk ini KZ VK4 di bawah 150.000, jadi soal cara overall packaging juara banget lah. Gak nyangka aja gue bener-bener dia bagus, dan bahkan itu lebih balance dibanding EDX maupun ZSTX. Walaupun secara build quality lebih jelek, sayang di situnya aja sih. Oke, sekian aja review gue kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka. See you next time, bye bye.